Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rian, PHRS. Teman-teman, pada kesempatan video kali ini, biasanya saya akan menampilkan satu video tokoh atau ulama untuk menjawab fitnahan-fitnahan yang dilemparkan oleh Imaduddin Usman Al-Bantani. Namun, pada kesempatan kali ini saya tidak ingin menampilkan satu video atau dua video ya. Saya hanya ingin mengajak teman-teman untuk menggunakan logika bila teman-teman masih berteriak atau masih memfitnah habaib bahwa habaib itu bukan keturunan Rasulullah SAW. Lalu teman-teman menggiring opini bahwa habaib itu tidak berani tes DNA gitu. Jadi teman-teman tuh pengennya tes DNA agar untuk membuktikan bahwa habaib itu benar-benar keturunannya Rasulullah atau bukan. Tuh. Sebenarnya saya sudah katakan berkali-kali ya, tapi kalau kok di dalam komentar masih ada aja orang-orang yang lagi-lagi bahasnya tes DNA, lagi-lagi tes DNA. Jadi ya sudah saya buatkan jawabannya saja kan, daripada saya jawab satu-satu capek juga. Saya buatkan videonya saja. Jadi begini teman-teman, tes DNA itu yang pertama, tes DNA itu tidak bisa menjangkau silsilah sampai puluhan. Bahkan kalau zaman sekarang ini, banyakkan rata-rata itu keturunannya Rasulullah itu udah sampai ke nomor 36, 37, 38, bahkan ada yang 40, 41 turunan gitu. Jadi nyambung ke Rasulullahnya itu udah sangat jauh sekali. Dia ke bapaknya, ke kakeknya, ke buyutnya gitu, itu sampai 40 tingkatan, 38 tingkatan, 37 tingkatan. Nah, sedangkan tes DNA itu hanya bisa digunakan maksimal teman-teman. Itu 6 tingkatan, itu udah paling maksimal. Nah, bagaimana mungkin tes DNA itu bisa digunakan untuk menentukan nasab bahwa Ba'alawi itu keturunannya Rasulullah atau bukan? Itu nggak bakal bisa. Karena itu tadi, tes DNA hanya bisa menjangkau 6 tingkatan, sedangkan para habaib, para sada Ba'alawi yang hidup di zaman sekarang, itu udah 36, 37, 38, bahkan 40, 41 tingkatan. Bagaimana mungkin itu bisa digunakan? Gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua teman-teman, saya mau apa ya? Itu kan tadi kan jawaban memang secara ilmu ya, secara sains memang mengatakan demikian. Tapi saya di sini juga mau mengajak teman-teman untuk berlogika yang waras. Jadi gini teman-teman, menariknya kalau memang tes DNA itu bisa dijadikan alat ukur mengetahui nasab seseorang, maka sudah barang tentu saya, Anda, dan kita semua itu tes DNA-nya sama. Kenapa? Karena kita semua adalah cucu dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Bukankah demikian? Nah, kalau kita memang benar-benar cucu Nabi Adam, pertanyaannya, kenapa DNA kita tidak sama? Coba pikirkan. Kita nih satu keturunan bukan? Ke Nabi Adam. Jadi seluruh umat manusia itu kalau mau disambungkan nasabnya tentu akan satu nasab, yaitu anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Nah, harusnya kalau tes DNA itu bisa menentukan nasab seseorang, ya harusnya hasil tes DNA kita akan sama semua. Karena sama-sama kita punya kakek yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nah, coba. Ini logika yang sebenarnya sederhana. Sederhana bukan?
Makanya sudahlah, stop. Kalau kalian masih mau memaksakan tes DNA itu, jadi semakin kalian berteriak tes DNA itu akan semakin kelihatan kebodohannya gitu loh. Ya tentu saya tidak mengatakan kalian bodoh, enggak, tapi ya berhentilah menjalankan kebodohan. Bukankah kita menuju dalam kepintaran? Kita sekolah kan ya disuruh untuk pintar. Lalu kenapa kita nyaman dengan kebodohan gitu loh. Begitu teman-teman. Jadi jangan ada lagi ya yang komentar tes DNA karena sudah saya jawab. Cuma ya memang kalau mau komentar kayak gitu ya silakan saja sih. Cuma kalau ada jawabannya kenapa harus diulang-ulangi lagi gitu. Oke, apa lagi? Ada lagi? Oh ya katanya budak. Saya ini budak budak Habaib atau budak Ba'alawi atau budak Yaman gitu. Astagfirullahaladzim. Bagaimana mungkin budak? Ini tuh kecintaan. Jadi ini bentuk cinta saya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membela anak cucunya gitu loh. Ini kan kalian kan menyerangnya bukan karena kezaliman oknum habaib atau kejahatan oknum habaib, bukan. Yang kalian serangkan seluruh habaib di dunia yang memang semuanya dari Ba'alawi, kalian serang semua. Tapi kalau kalian menyerang, kalau misalnya ada habaib yang zalim misalnya, yang namanya manusia bukan, ada habaib yang jahat misalnya, terus kalian komentari, ya tentu saya tidak ikut-ikutan gitu loh. Tapi kan enggak, ini kan ranahnya bukan kayak gitu lagi, ranahnya udah semakin meluas dan semakin luar biasa fitnah-fitnah kalian. Ya, kalau nanti apa ya? Ada yang bilang lagi katanya pribumi itu gak usah ikut belain Habib-Habib Yaman gitu. Gimana ceritanya sih? Jadi kita kalau kita bicara tentang Rasulullah, bagaimana mungkin kita bicara pribumi gitu? Ini kan bentuk cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa hubungannya dengan pribumi atau non pribumi? Enggak ada hubungannya. Ini bentuk cinta. Ini bentuk cinta, semua orang bebas mengimplementasikannya. Tapi ya saya dengan cara kayak gini kan, banyak cara, tapi saya dengan cara kayak gini. Jadi gak ada hubungannya sama pribumi dan pribumi, bukan. Jadi mau pribumi ke, mau non pribumi ke, kalau itu nyambungnya ke Rasulullah, kalau itu ada hubungannya dengan Rasulullah, maka bagi saya ya harus cinta. Begitu. Bagaimana? Itu aja dulu ya. Semoga ini bisa bermanfaat, semoga ini bisa jadi pencerahan. Dan ingat lagi, sekali lagi saya ulangi, kalau memang tes DNA itu bisa membuktikan bahwa kita nyambung kepada nasab seseorang, maka harusnya tes DNA saya, kamu, dan kita semua itu sama. Karena kita adalah anak keturunan dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Begitu kurang lebih. Itu aja. Semoga ini bisa mencerahkan. Semoga ini bisa menyadarkan teman-teman. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.